latar belakang jenis pekerjaannya, terutama adalah dari negeri jiran yaitu Malaysia. Yang kedua adalah anak buah kapal, khususnya kapal pesiar, yang nanti Bu Menlu akan bisa menjelaskan lebih detail. Kira-kira sekarang ada 11 ribuan anak buah kapal yang ada tersebar di seluruh dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah kelompok jamaah tabligh Indonesia yang sekarang terutama berada di negara India. Kemudian yang terakhir adalah warga negara Indonesia umum yang tidak termasuk di dalam kategori tersebut, termasuk juga warga kebijakan pemerintah yang nanti Bu Menlu juga akan menjelaskan tentang warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Rekan-rekan sekalian, secara kronologis nanti, jadi mereka yang akan kembali ke Indonesia harus melalui pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan identitas lengkap, termasuk tujuan terakhir nanti ketika dia sampai di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah status kesehatan yang bersangkutan. Sebelum berangkat, tentu saja mereka harus mendapatkan namanya health certificate dari yang berwenang dari asal, dan juga akan dibantu oleh kedutaan besar Indonesia di tempat di mana negara itu berasal. Kemudian kepulangannya juga akan diatur sedemikian rupa sehingga terjadwal dengan baik, tidak berujukan, tetapi secara bertahap dan betul-betul bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian nanti sesampai di Indonesia itu ada dua, yaitu mereka yang pulang melalui bandara udara, ada juga yang akan pulang melalui pelabuhan. Untuk pelabuhan, khususnya dari warga negara Indonesia yang dari Malaysia, nanti penanganannya di samping diserahkan kepada KKP untuk masalah kesehatan dari Kementerian Kesehatan, juga melibatkan TNI dan Polri, Mereka akan mendapatkan pemeriksaan ulang terhadap kesehatannya dan akan dicek ulang identitas dan kemana tujuannya, kemudian akan dipilah-pilah. Pertama, pemilihannya adalah pemilihan kondisi atau status kesehatan. Mereka akan dicek kesehatannya oleh KKP yang juga didampingi oleh dokter-dokter di KKP itu, akan ditetapkan dua status, yaitu status sehat atau tidak bergejala COVID-19 dan status bergejala COVID-19. Jadi walaupun dari tempat asalnya sudah mendapatkan health certificate, nanti kalau memang ada yang bergejala ada COVID-19-nya akan dipisahkan dan kemudian akan melakukan isolasi. Dan isolasinya akan dipusatkan di ada 3 tempat yang sekarang sudah kita siapkan, atau 4. Pertama yaitu di pusat-pusat karantina yang sekarang ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Dan itu selama ini sudah digunakan terutama untuk mengkarantina para deportan, yaitu mereka yang sudah bermasalah dengan imigrasi dari negara asal. Kemudian yang kedua adalah di Pulau Galang. Dan yang ketiga adalah di Kepulauan Natuna, dan yang keempat adalah di Pulau Sebaru. Itu adalah untuk mereka yang bergejala COVID. Sedangkan yang sehat nanti akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Yang tahap yang kedua adalah pemilahan asal. Setelah mereka nanti yang sehat ini akan dipilah sesuai dengan asalnya dan akan diangkut sesuai dengan kebutuhannya, bisa angkut darat, bisa angkutan laut. Sedangkan yang angkutan laut nanti akan menggunakan KRI dan akan berlabuh di tempat-tempat daerah mereka tempat mereka tujuan mereka, mulai dari Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, termasuk Sumatera dan Jawa Tengah, itu semua nanti akan diangkut oleh kapal KRI. Sesampai di daerah masing-masing nanti akan ditangani oleh pemerintah daerahnya. Mulai dari tempat dari pelabuhan sampai kemudian diantar ke tujuan akhir, itu akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah
daerah masing-masing. Sesampai di tempat tujuan, mereka harus menjalani karantina 14 hari, dan setiap desa oleh Kementerian Desa, oleh Kemendes sekarang sudah disiapkan karantina untuk kalau nanti seandainya ada WNI yang datang dari luar negeri ini. Kemudian yang kedua yaitu yang majelis tabligh nanti sama anak buah kapal. Jadi anak buah kapal ini sekarang skemanya tidak seperti yang semula, yaitu dari pelabuhan, tapi mereka dengan pesawat udara. Dan nanti Bu Menteri Luar Negeri bisa lebih menjelaskan. Sebagian besar adalah mendarat di Bandara Ngurah Rai. Karena itu sudah ada kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Ngurah Rai. Mereka juga sudah disiapkan prosedur protokol pengawasan kesehatan kepada yang bersangkutan seperti yang tadi sudah saya singgung tadi. Yang terakhir untuk majelis tabligh itu juga sama, nanti semuanya akan kita statuskan sebagai ODP yang kalau pulang, sedangkan yang bergejala juga akan kita tetapkan sebagai PDP dan juga akan kita tempatkan karantina, tetapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, antara anak buah kapal WNI yang datang dari Malaysia dan jamaah majelis tabligh ini akan kita tempatkan di tempat yang berbeda.